Perkenalkan, saya Lusepin Sintiasari, NIM akhir 030 dari kelas 2A Pendidikan IPA. Ini saya akan melakukan praktikum tentang sifat-sifat koloid. Yang pertama ada absorpsi, liofil dan liofob, dan efek Tyndall. Yang pertama itu ada absorpsi. Absorpsi adalah proses penyerapan, biasanya yang diserap itu adalah ion-ion oleh partikel koloidnya. Berikut merupakan alat dan bahannya. Yang pertama itu ada gelas plastik berjumlah 1 buah, batang pengaduk, air sebanyak 150 ml, tablet vitamin C, dan betadine. Berikut merupakan langkah kerjanya. Yang pertama, masukkan air sebanyak 150 ml ke dalam gelas plastik yang berukuran 400 ml. Langkah selanjutnya, teteskan betadine ke dalam gelas plastik sebanyak 15 tetes. Kemudian aduk larutan secara merata. Nah, setelah ditambahkan betadine akan terjadi perubahan warna dari warna bening ke warna orange. Langkah selanjutnya, masukkan 1 tablet vitamin C 500 mg ke dalam gelas plastik yang sudah berisi larutan betadine tersebut. Kemudian aduk secara merata dan amati perubahan yang terjadi pada larutan tersebut. Nah, setelah ditambahkan tablet vitamin C ke dalam larutan betadine, akan terjadi perubahan warna, yaitu larutan berubah warna dari oranye ke bening. Hal ini disebabkan karena tablet vitamin C bertindak sebagai adsorben, sedangkan betadine bertindak sebagai adsorbat. Di sini terjadi interaksi antar permukaan pada suatu molekul di mana material adsorben memiliki permukaan dengan tendensi untuk menarik material adsorbat yang telah terikat, kemudian akan menempel pada permukaan adsorben. Hal ini yang menyebabkan larutan betadine berubah menjadi tidak berwarna dan tidak berbau. Selanjutnya yaitu ada liofil. Liofil adalah koloid yang fase terdispersinya suka menarik medium pendispersinya. Berikut merupakan alat dan bahan praktikumnya. Yang pertama ada panci, wadah, sendok, bubuk agar-agar, dan air. Berikut merupakan langkah kerjanya. Masukkan air sebanyak 400 ml ke dalam panci. Kemudian masukkan bubuk agar-agar 7 gram ke dalam panci yang sudah berisi air. Kemudian masak hingga mendidih sambil diaduk. Nah, setelah mendidih, agar-agar dipindahkan ke dalam wadah dan tunggu hingga dingin. Kemudian amati hal yang terjadi. Nah, setelah beberapa menit, agar-agar akan mengalami perkentalan hingga memadat. Nah, agar-agar berubah menjadi padat. Hal ini lah yang disebut partikel terdispersinya menarik medium pendispersinya. Dalam hal ini, fase terdispersinya adalah air, dan yang menjadi fase pendispersinya itu adalah molekul agar-agar. Selanjutnya itu ada liofob. Koloid liofob adalah sistem koloid yang fase terdispersinya tidak suka menarik medium pendispersinya. Berikut merupakan alat dan bahannya. Yang pertama itu ada gelas plastik berjumlah 1 buah, sendok 1 buah, dan air 150 ml, dan mayones.
Langkah pertama, masukkan air ke dalam gelas sebanyak 200 ml. Kemudian, tambahkan 1 sendok makan mayones ke dalam gelas yang sudah berisi air. Lalu aduk hingga merata. Nah, selanjutnya amati hal yang terjadi pada air dan mayones. Terlihat mayones tidak mau menyatu dengan air. Nah, ini yang disebut partikel terdispersinya tidak menarik medium pendispersinya. Nah, pada percobaan ini, mayones merupakan zat terdispersi dan air sebagai zat pendispersi. Mayones tidak dapat menyatu dengan air, hal ini yang dimaksud dengan sifat koloid liofob. Karena zat pendispersinya berupa air, bisa juga disebut sebagai koloid hidrofob, yang berarti koloid yang tidak suka dengan air. Baik, praktikum yang terakhir itu ada efek Tyndall. Efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid sehingga tampak lintasan berkas sinar tersebut. Nah, berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini. Yang pertama itu ada 3 gelas plastik yang sudah diberi label, senter, gelas ukur, sendok, dan bahannya ada air, garam, sabun cair, dan bubuk kopi. Berikut merupakan langkah kerjanya. Di sini sudah terdapat gelas yang diberi label A, B, dan C. Kemudian, tuangkan masing-masing air sebanyak 250 ml ke dalam gelas plastik yang berukuran 400 ml dengan jumlah air yang sama. Kemudian, masukkan 1 sendok makan garam ke dalam gelas A. Lalu diaduk secara merata. Kemudian, masukkan 1 sendok makan sabun cair ke dalam gelas B. Kemudian aduk hingga merata. Selanjutnya masukkan 1 sendok makan bubuk kopi ke dalam gelas C. Dan aduk secara merata. Lalu selanjutnya lakukan proses penyinaran dengan menggunakan senter. Nah, terlihat pada gelas A cahaya tampak diteruskan dan campuran tampak jernih. Maka pada gelas A disebut sebagai larutan. Selanjutnya pada gelas B yaitu campuran air dan sabun, ketika dilakukan penyinaran cahaya tampak dihamburkan dan campuran tampak sedikit keruh serta partikel terdispersinya tidak tampak sehingga campuran pada gelas B disebut dengan koloid. Dan pada gelas C yaitu campuran air dan kopi bubuk, ketika dilakukan penyinaran cahaya tampak dihamburkan dan campuran tampak keruh serta terdapat endapan pada bagian bawahnya sehingga disebut sebagai suspensi. Baik, sekian praktikum mengenai sifat-sifat koloid. Thank you for watching.